dan Mining ini adalah sebuah PT tambang, proyek tambang yang berpihak pada pemerintah. Pengacara ini sangat jenius, sangat berpendidikan tinggi. Pokoknya semua orang yang berdebat sama dia kalah di sama dia. Kayak dia pemenang dari semua perdebatan. Nah, kemudian ada dua aktivis lingkungan. Karena si cerita ini tuh bentuknya sebuah di ruangan sidang gitu ya. Jadi pengacara versus dua aktivis lingkungan ini. Lanjutkan. Selanjutnya ada Ahmad, Mukti, Ibu Siti, Rudi, dan Budi. Siapa aja mereka? Mereka semua adalah saksi yang dipanggil untuk mendukung jalannya sidang ini gitu. Mereka semua adalah korban dari proyek tambang PT Minerals dan Mining. Lanjutkan. Nah, latar cerita dari buku ini kayak gimana sih? Latar dari cerita ini adalah ruangan sidang yang berukuran 3 kali 6 meter. Kecil ya kalau dibayangin 3 kali 6 meter. Emang sidang ini tuh sidang yang tertutup gitu, jadi ruangannya nggak besar-besar banget. Sidang ini dihadiri oleh pemimpin sidang, pengacara tergugat yakni Hotma Cornelius, pihak tergugat yakni aktivis lingkungan, dan 7 komite sidang yang akan memutuskan. Sidang tersebut dilakukan selama 16 hari untuk memutuskan apakah PT Minerals dan Mining akan diberikan izin konsesi untuk melanjutkan proyek tambangnya atau diberhentikan. Nah, kasus pertama atau cerita pertama adalah cerita dari si Ahmad ini. Jadi, si Ahmad ini dipanggil untuk menjadi saksi bahwa PT Minerals dan Mining ini bersalah. Ahmad ini berarti pro-nya ke dua aktivis lingkungan ini. Tetapi Ahmad ini datang bukan menjadi korban. Dia bersaksi atas nama Badrun yang menjadi korban atas perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dulu saat dia masih duduk di bangku sekolah dasar, Ahmad, Badrun, dan teman-teman lainnya sangat suka bermain bola. Setelah asyik bermain bola, Badrun mengajak teman-temannya berenang di lubang bekas proyek tambang yang telah berubah menjadi kolam karena terisi air hujan. Awalnya Ahmad tidak mau masuk ke dalam kolam karena tahu kolam itu tuh bahaya. Tapi lama-lama dia ikut juga deh main bola sama teman-temannya di kolam tersebut. Jadi sayangnya nih udah lama kemudian mereka udah main-main, tiba-tiba kaki Badrun ini keram dan berujung tenggelam. Teman-temannya baru menyadari Badrun tidak tampak di permukaan setelah beberapa saat. Lanjutkan. Nah, Ahmad ini menjadi saksi yang dipilih oleh aktivis lingkungan untuk menunjukkan bahwa proyek tambang mineral dan mining tidak bertanggung jawab untuk menutup lubang hasil kerukan tambangnya. Tetapi pengacara Hotma Cornelius ini yang jenius ini dan mampu melawan semua argumen aktivis lingkungan ini mendatangkan saksi yang juga teman Ahmad dan Badrun, yaitu Mukti. Mukti kemudian bersaksi bahwa Badrun tenggelam karena kepalanya dipukul Ahmad. Mukti juga menjelaskan bahwa Ahmad sepertinya dendam setelah diejek oleh Badrun karena permainan bolanya jelek. Usaha apapun dilakukan Hotma Cornelius untuk membela PT Minerals dan Mining, bahkan membayar saksi untuk memberi keterangan palsu. Nah, itu kasus pertama. Masih ada kasus-kasus berikutnya. Kira-kira sampai 3 kasus. Dari kasus pertama aja kita udah tahu kan mana yang jahat, mana yang baik. Tapi kira-kira gimana ya akhir dari ceritanya? Kira-kira yang menang yang mana gitu. Selanjutnya ke kasus kedua. Kesaksian Ibu Siti. Nah, kali ini dua aktivis lingkungan mendatangkan saksi bernama Ibu Siti. Ibu Siti bercerita tentang kehidupannya di pulau jauh yang asri dan tenang. Wilayahnya masih sangat tradisional, warganya juga masih sedikit. Saking sedikitnya, tak sedikit warga yang menikah antar sepupu. Pulau tersebut berada di pegunungan yang hijau, diobrak-abrik oleh PT Minerals dan Mining, dijadikan proyek tambang, polusi udara di mana-mana, limbah pabrik meracuni warga, air bersih sulit didapatkan. Hal tersebut membuat Ibu Siti dan seluruh penduduk desa marah. Nah, apa aja usaha yang dilakukan penduduk untuk melawan PT Minerals dan Mining? Penduduk desa Pulau Jauh mulai memberontak. Perperangan antara pihak PT Minerals dan Mining dan penduduk pecah. Malam itu banyak penduduk yang terluka, termasuk suami Ibu Siti yang menjadi lumpuh. Saat Ibu Siti melahirkan anak kedua, anaknya cacat dan usianya tidak bertahan lama. Ia semakin geram dengan proyek tambang karena telah meracuni janinnya. Tetapi di akhir kesaksian Ibu Siti, pengacara Hotma Cornelius ini lagi-lagi mendatangkan saksi yang tidak diduga-duga, yaitu bidan, yang mengatakan bahwa kecacatan tersebut dikarenakan tradisi di pulau tersebut
pernikahan antar sepupu. Jadi kan kalau misalkan sepupu kalau nikah sama sepupu katanya nanti anaknya jadi cacat gitu kan. Ternyata bidannya malah ngomong kayak gitu. Jadi jadi pimpinan sidangnya juga kan jadi terhasut ya sama bidan. Oh, jangan-jangan ini cacat bukan karena limbah, tapi karena emang pernikahan antar sepupu aja gitu. Bidan tersebut sebenarnya ingin mengungkap fakta bahwa ada beberapa penduduk yang tidak melakukan pernikahan antar sepupu, tapi bayinya tetap terlahir cacat. Tapi sayangnya bidan tersebut tidak mengatakan hal tersebut karena tidaknya terlanjur dibungkam oleh para penguasa. Selanjutnya, Ken. Nah, itu udah 2 kasus. Sekarang kasus ketiga, yaitu kesaksian Rudi dan Budi. Siapa Rudi dan Budi? Rudi dan Budi adalah kakak beradik yang hidup di suatu pedesaan. Rudi adalah kakaknya, Budi adalah adiknya. Rudi adalah anak yang malas-malasan, tidak mau membantu bapaknya bekerja di sawah, memilih mendengarkan musik rock sepanjang hari, dibandingkan mengurus sawah keluarganya. Berbanding terbalik, Budi adalah anak yang rajin dan penurut. Budi senantiasa membantu bapaknya di sawah, bahkan belajar banyak soal pertanian untuk meneruskan sawah keluarganya. Bapak Rudi dan Budi berpesan untuk selalu menjaga tanah yang diberikan leluhur dan menjaga desa tersebut. Suatu hari, Rudi pergi merantau. Bertahun-tahun lamanya, ia bertekad untuk mendirikan sebuah band bersama teman-temannya di kota. Saat pulang ke desa, keadaan Rudi terlihat mengenaskan. Ternyata di kota, ia menjadi pengamen. Selain itu juga, ia mengalami kecelakaan. Mobil mikrolet yang dikemudikannya menabrak mobil lain. Ia sempat dipukuli massa. Kemudian ia memutuskan untuk pulang. Tidak lama kemudian, PT Minerals dan Mining datang ke desa mereka untuk apa? Ya untuk apa lagi? Mendirikan proyek tambang. Nah, PT Minerals dan Mining ini ingin membeli seluruh tanah desa tersebut. Rodia membutuhkan uang dan berpikiran sempit setuju untuk menjual tanahnya, bahkan menghasut penduduk desa lain untuk menjual tanah mereka. Sementara Budi berada di pihak kontra tentunya. Budi kan anak baik-baik ya, dia pasti tahu mana yang baik dan tidak. Ia memegang teguh ucapan bapaknya untuk selalu menjaga tanah di desanya. Tetapi suatu hari, Budi terpaksa menjual tanahnya karena harus membiayai pengobatan ibunya yang sudah tua. Kehidupan Rudi dan Budi saat ini berbanding terbalik. Budi membangun kembali pertanian di tanah yang baru dan mengaplikasikan ilmu pertanian yang selama ini ia pelajari. Kehidupannya makmur. Sementara Rudi, dengan uang sebanyak 3 miliar yang ia dapatkan habis begitu saja. Ia pernah berbisnis kos-kosan sih, tapi nggak lama bangkrut juga karena lokasinya nggak strategis. Saat ini Rudi menjadi satpam di proyek tambang mineral dan mining. Bayangin udah dapat uang 3 miliar, akhir-akhirnya jadi apa? Jadi satpam. Lanjutkan. Udah selesai 3 kasus itu, terakhir ada keterangan dari karyawan yang pernah bekerja di PT Minerals dan Mining. Siapa dia? Namanya Freddy Tihura. Freddy Tihura adalah mantan karyawan dari PT Minerals dan Mining. Ia adalah saksi yang didatangkan oleh aktivis lingkungan untuk menunjukkan seberapa buruk lingkungan kerja di PT tersebut. Gaji pekerja Cina dan lokal dibedakan. Friksi antara pekerja lokal dan pekerja Cina terus terjadi. Kondisi kesehatan dan keselamatan kerja tidak mengalami perbaikan. Diskriminasi dan ketimpangan, manajemen tidak pernah mendengarkan. Yang paling pernah terjadi adalah saat salah satu tungku macet dan cairan logam panas di dalamnya itu menyiram 10 pekerja lokal. Tetapi dari kejadian itu, manajemen menutupi kejadian dan menolak menanggung biaya pengobatan. Bahkan menuduh pekerja menyabotase tungku. Apa yang terjadi setelah banyaknya saksi yang didatangkan dan sudah menjelek-jelekan PT Minerals dan Mining? Izin konsesi tetap diberikan oleh pemerintah. Kira-kira apa saja faktornya? 6 dari 7 komite sidang yang dipilih diberikan suap dengan bayaran yang besar oleh para penguasa untuk berpihak pada PT Minerals dan Mining. Hanya satu yang kontra untuk memberikan izin. PT Minerals dan Mining adalah perusahaan dengan sumbangan terbesar dalam kampanye presiden yang menjabat saat ini. Pemerintah dari awal telah berpihak pada PT tersebut. Jadi untuk apa selama ini sudah sekuat tenaga mendatangkan saksi-saksi yang luar biasa, tapi tetap ditolak juga. Kalau ternyata dari awal 6 sudah memihak pemerintah, terus gunanya ada demokrasi untuk apa? Lanjutkan. Nah, akhir dari ceritanya buku ini gimana sih? Akhir ceritanya itu, satu komite tadi yang kontra untuk memberikan izin,
diam-diam adalah bagian dari aktivis lingkungan yang menjadi orang penting di pemerintahan. Jadi dia mainnya main main dalam ya, bukan main luar. Diam-diam ternyata dia ini masuk-masuk ke pemerintahan gitu. Komite tersebut mempunyai rencana untuk menggagalkan acara pengesahan pemberian izin kepada PT Minerals dan Mining dengan meluncurkan bom. Tepat sebelum Presiden menandatangani dokumen perizinan, sang komite meluncurkan aksinya. Jadi apa aksinya? Dibom. Sangat Biar mind apa blowing ya. tuh? Biar apa tuh? Apa tuh? Biar biar punah orang-orang yang korupsi, ya kan? Iya, biar biar kacau lagi. Gitu. Gila Jadi terakhir. gimana Nur? Udah selesai kah? Apa? Udah selesai ini? Iya, udah tinggal penutup. Jadi intinya apa sih dari cerita ini? Ada penutup ya. Penutupnya apa, Ken? Kamu lah. Lanjut, ada lagi Oh udah. Oh belum. Oke. penutupnya. Sorry. Apa? Dalam cerita ini, negara sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak penguasa yang mampu menghasut pemerintah. Sekeras apapun rakyat membela kebenaran, akan kalah juga dengan kekuasaan. Negara bukan lagi pemerintahan yang menjunjung tinggi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gitu. Jadi, bagaimana kan menurut Kak? Gimana? Nah, bagaimana menurut kalian? Gimana nih? Ada yang masih bingung nggak sama ceritanya? Emang Oh iya, intinya boleh. kita kan Boleh ditanya kalau ada yang bingung. ya soalnya kan kita emang novelnya tuh setebal 375 halaman dan dipaparkan sangat singkat gitu. Ya mungkin teman-teman ada yang bingung sama alurnya atau gimana, boleh tanya dulu atau gimana. Nanti baru tuh abis itu kita diskusi. Ada yang bingung nggak? Makasih share screen-nya, Ken. Apa? Makasih share screen-nya. Oh iya, sama-sama. Ketik dua kalau nggak bingung. All in 02. Ketik dua kalau nggak bingung. Ini yang ngetik satu antara bingung, kalau nggak dia emang pendukung 01 sih. Boleh nanya, nanya apa? Nggak apa-apa, kau kan teruslah bodoh jangan pintar. Jadi nggak apa-apa. Yang mau nanya ini langsung ini aja ya, angkat tangan. Angkat tangan. Raise hand. Tuh Kak, jawab Kak. Ada pertanyaan. Solusi dari rezim yang meresahkan ini apa? Iya ya, kira-kira apa ya solusi dari Kalau rezim yang dari novel ini mah solusinya ngebom ya. tidak untuk dicontoh ya, pemirsa? Jadi eh, aku mungkin kerucutkan lagi ya. Tadi ceritanya si eh, komite salah satu komite yang menyusup ke pemerintah ini, dia tuh dulunya adalah korban dari tambang itu yang ibunya meninggal, bapaknya meninggal, semua keluarga meninggal. Dan berarti dia tuh nggak punya KTP, nggak punya identitas apapun kan. Dengan pintarnya anak kecil ini datang ke kantor pemerintahan, dia bilang kalau saya nggak tahu, saya tersesat gitu. Orang tua saya dikeroyok sama rakyat yang memberontak gitu katanya. Nah, di situ em, dia kayak saya lapar banget, udah berapa hari nggak makan, jalan-jalan di hutan, akhirnya menemukan pemukiman gitu. Terus dari situ si pemerintah eh, ngangkat dia lah, karena anaknya pinter juga kan. Di situ ada yang ngangkat dia jadi anak juga. Akhirnya dia tumbuh di lingkungan pemerintah, tapi dia tuh masih punya dendam kecil, masa kecil gitu loh. Karena dia orang tua dan kerabat-kerabat juga adik kakaknya tuh dibunuhin semua, terbunuh gitu bapak ibunya.
Jadi dia sebatang kara, dia masuk ke pemerintahan untuk balas dendam. Karena pemerintahan tuh dari dulu gitu-gitu aja udah berpuluh-puluh tahun, udah 30 tahun ganti tahun gitu, dan gitu-gitu aja nggak berubah. Jadi cara yang dilakukan oleh si anak kecil ini yang udah masuk ke pemerintahan ini adalah balas dendamnya dengan ya udahlah bom aja sekalian orang-orang yang apa ya, orang-orang yang zolim ini gitu. Karena semuanya berkumpul tuh di istana, ya kan? Terus Iya. terus dia masuk kayak bawa koper tuh. Awalnya itu isinya dokumen-dokumen yang buat dibacakan itu. Terus dia keluarin semua dokumennya, masukin bom. Pas masuk ke kantor pemerintahan ditanya sama satpam atau penjaga situnya lah. Ini mau dibuka gitu kan, kopernya mau diperiksa. Terus kerabat si penjaga istana itu bilang, lah kamu nggak tahu siapa dia, dia orang penting. Ngapain diperiksa-periksa kopernya? Jadi nggak diperiksa tuh kopernya. Masuk dia bom bunuh diri. Dia kayak "Ya udahlah gue mati aja biar ketemu ibu gue, pemerintahan yang kayak gini mah emang udah dibom aja gitu." Iya, dan terus serunya di akhir dialognya tuh gini, ibu kita bertemu lagi gitu kan. Iya, ibu kita bertemu Mereka lagi. ketemu di akhirat akhirnya. Gitu. Tapi ya gak tahu ya. Itu kalau kata si anonim ini, dia sampai akhir nggak dikasih nama ya. Enggak, cuman ngomongnya komite aja gitu. Ya Komite, dari komite. ketua komite ini eh, apa ya? Apa sih aku mau apa? Apa sih? Emang aku bisa baca pikiran. Enggak tadi. Ya udah, ya udah gitu. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? On mic dong. Diskusi kita. Apakah ada cara lain selain ngebom itu? Mungkin memilih pemimpin yang tepat ya, Ken. Betul Mungkin. sih. Tapi kan sulit juga. Karena orang-orang Iya. orang-orang tuh udah kayak terstruktur. Kemiskinan struktural tuh ngebuat orang-orang kayak di novel ini aja kan diceritakan bahwa orang miskin itu mereka adalah orang-orang yang konsumtif dan gak mikirin masa depan. Kayak si Rudy. Rudy kan eh kenapa tuh dia pengangguran dan lain-lain, dia terima uang instan 3 miliar tapi dia abisin gak produktif, ya udah gitu. Sama kayak halnya orang-orang tuh tergiur bansos. Ada pertanyaan nih, Ken. Tuh, kamu mulai yang jawab, Nat. Aku bacain bentar. Ada titipan, bagaimana buku ini mempengaruhi pemikiran atau pandangan Anda terhadap korupsi setelah membacanya? Ini titipan dari ChatGPT bukan? Dari AI bukan? Gimana tuh? Gimana pemikiran Nurnap setelah membaca buku ini? Pikiran aku semakin dibuat, semakin diperlihatkan nyata ya bahwa korupsi itu ada gitu. Ternyata dengan mudahnya orang tuh disuap supaya berpihak semudah itu. Semudah itu orang apa ya? eh Merelakan harga diri kan, berarti harga diri kamu dilepasin dibayar sama uang gitu loh. Ya, Itu berarti ya gimana ya? tapi bayangin nih, Nap, kamu di situ kan dijelasin kalau awalnya si 6 komite ini tiganya, beberapanya tuh kayak masih lurus-lurus aja. Tapi ditawarin apartemen di eh, wilayah yang besar dengan uang yang miliaran, cuma dengan kayak udah tolak lulusin aja nih perizinan tambangnya gitu. Kayak daripada lu nolak, mending lu izinin gitu kan. Orang-orang kaya kan mikirnya gitu kan. Udahlah, mending gua apa ya? Mending gua membesarkan dan mengkayakan anak cucu gua daripada mikirin rakyat kan kayak gitu ya. Mm-mm. Gitu. Kalau kamu di posisi orang itu gimana? Apakah akan tetap menegakkan kebenaran? Kan kan insya Allah tetap ya kan. Maksudnya kan kita menjaga nama, kayak apa ya, ibaratnya nama kamu tuh dijual gitu loh, berarti kan Iya, iya. kamu tuh berarti mau disetir, kamu mau dilakukan apa, rasanya kayak budak nggak sih sebenarnya kalau misalkan jadi bawahan di pemerintah.
nih kamu aku bayar tapi kamu mau ya ngelakuin apa yang aku suruh gitu. Ya, ya, Terus ya. juga dia tuh dari pandangan si komitenya tuh gini, kalau aku mikirin rakyat terus siapa yang mikirin aku kayak gitu kan? Ya yang Ya, mikirin kamu tuh ya harusnya kita tuh saling mutualisme gitu loh. Kalau kamu mikirin rakyat juga akan mikirin kamu. Harusnya kan seperti itu. Tapi ya, dia harusnya. nggak punya pandangan seperti itu gitu kalau di bukunya. Iya, betul. Jadi eh, untuk menghadapi mungkin siklus ini akan berlanjut terus kan ke depannya. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi dari kan di sini juga dibilang keberlanjutan itu kan. Nah, dengan keberlanjutan nanti kayaknya ke depannya akan berlanjut gitu hal-hal seperti ini. Kira-kira apa nih solusi kita sebagai rakyat? Kita rakyat biasa gitu. Kita nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kita Iya ngapain? sebenarnya sebenarnya pas baca buku ini semuanya kayak kita tuh sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Terus sebenarnya semuanya udah diatur ya gitu. Terus gimana? Jalur langit aja gimana ya? Sebenarnya harusnya kalau kita milih untuk memilih pemimpin yang baik, tapi ternyata kalau pemimpinnya dari awal udah ditentuin, ya kita Iya, ngapain kan pikirannya? makanya buku Ya ini setidaknya kita berusaha sebagai rakyat ya, ya sebagai rakyat. tidaknya. Tapi bisa jadi aku sempat kepikiran sih. Takutnya someday ada apa ya kejadian kayak gini. Maksudnya kayak orang yang habis baca buku ini malah kayak udahlah gue bom aja gitu pemerintah. itu itu pikiran kamu kan? Enggak. Apakah ini tanda sistem demokrasi akan lemah? Pastinya kenapa nggak onik? Onik dong. Asia ngomong dong. Ngomong dong. Akan tergantikan nggak tuh dengan sistem lain? Kalau lemah Kira-kira tuh mungkin lemah ya. Dari sekarang juga udah lemah. Cuma udah kelihatan ya dari sekarang sebenarnya. ya, cuma apakah akan tergantikan dengan sistem lain? Enggak sih menurut aku. Kalau menurut kamu gimana, Nur? Iya, menurut aku juga seia-ianya dinasti itu terjadi gitu ya. Tapi kan rakyat tuh masih lebih mayoritas ya. Insya Allah masih lebih mayoritas gitu. Jadi masih bisa dipertahankan lah kalau demokrasinya gitu. Walaupun ini udah rawan banget nih, rapuh banget nih sekarang gitu. Masih ada lah sedikit gitu. Iya. Karena kan negara kita juga dari dulu pertumpahan darah. Dari Mm-mm. misalnya mau jadi kerajaan lagi, ntar kayak dulu. Emang sih mungkin lebih minim kayak pemberontakan saat demokrasi, pesta demokrasi. Tapi mereka pemberontakannya perang saudara, darah-darah juga sama aja. Mm-mm. Lagi nggak yang mau ditanya? Kita diskusi dong guys. Aku mau ada pertanyaan. Apa ya pertanyaannya? Em, Sebenarnya bingung ya, kita juga jawabnya bingung. Ini so tau aja sih. ya ini masa tahu aja. Jadi kalau teman-teman bingung, kalau misal pemilu ditiadakan gimana? Makin Wah semena-mena itu, dong. iya dong. Nanti Makin gak makin ada dong demokrasinya. Pindah negara aja kita ngomong aja Kang ngomong. kegerapat. Oh, lagi rapat. Oke. Kalau misalkan pemilu ditiadakan sebenarnya karena dari awal kita udah tahu pemenangnya. Maksudnya kayak ada kita udah tahu lah nggak usah pemilu-pemilu gitu kan. Aku juga sempat mikir kayak gitu. Tapi kalau pemilu ditiadakan, nanti nggak ada edukasi politik untuk rakyatnya, terus nggak ada apa ya, nggak ada lagi perjuangan-perjuangan. Ya kalau di buku Atomic Habits, apa ya, aku lupa quotes intinya kayak sekecil apapun itu tuh perjuangan tetap gitu loh. Jadi ya
Gitu. Benar-benar. Setidaknya kita mengusahakan kan. Mm-mm. Setidaknya Kalau ini hasilnya, apa tuh? kalau hasilnya serahin sama yang di atas. Apa? Kalau hasilnya serahin sama yang di atas kan setidaknya kita mengusahakan. Iya. Sekecil apapun. Mm-mm. Tuh, itu terus kayak mungkin teman-teman dulu sebelum Pilpres 2024 buta politik mungkin, tapi dengan adanya Pilpres 2024 kita jadi melek lah. Oh, Iya. ternyata ada ini, ada itu. Ternyata birokrasi pemerintah, kebijakan pemerintah tuh berpengaruh signifikan terhadap kehidupan dan lain-lain gitu. Jadi eh, ya walaupun dari awal udah janggal, tapi menurutku pendidikan kan hal yang penting ya. Nah, pendidikan politik juga penting. Dengan pemilu, pendidikan politik ada gitu. Wes. Terus em, apa ya? Mungkin kalau teman-teman nggak ngeh, tadi itu adalah persidangan-persidangan. Jadi persidangan untuk mentidak izinkan gitu. Pertambangan lagi. Karena beberapa ya kasus-kasus yang kayak gitu. Dan kita juga nggak bisa menutup mata gitu. Banyak kasus-kasus yang kayak gitu dan kayak gitu juga realisasinya. Jadi kayak baca buku ini tuh sangat dekat dengan kehidupan kita dari ya kehidupan-kehidupan kita. Aku tuh di halaman 20 aja, apa ya halaman 20 tuh isinya. Aku udah nyesek banget tau Nur. Kayak, oh my God, ini Betul. dekat banget. Oh iya, terus ini fun fact, Bu Sri kan wartawan tuh. Nah, dia wartawan yang pengen ngangkat kasus pertambangan ini dan dia disiram air keras karena topik yang dia bawa itu. Itu kan langsung mengingatkan aku kepada novel Baswedan ya. Jadi kayak Iya. wow, sangat dekat gitu. Kayak sangat berani gitu novel ini. Sebenarnya buku ini juga bahaya banget ya. Namanya juga mirip-mirip sama apa yang ada di otak kita gitu loh. Iya. Bahkan fun fact lagi ya. Tadi tuh sebenarnya di PPT itu Nurnap naro nama Hotma siapa? Karelius. Karelius tuh namanya Hotman. Karelius untung akunya ada Hotma Nur bukan Hotman. Terus iya, Oh karena iya. saking dekatnya gitu pengacara kita tahu siapa sih Hotman Paris kan kita tahunya. Gitu. Sangat dekat lah buku ini dengan hidup kita. Terus Iya, kalau kalau nggak juga sebenarnya PT Mineral dan Mining itu mirip namanya ya sama sebuah PT di Indonesia gitu. Mirip nah banget sampai pokoknya ini bukunya berani banget ya. iya. Tapi ya antara lain gitu. Mm-mm. Terus eh siapa Mayor Bacok juga. Ceritanya mirip-mirip tuh, ya kan? Hmm. Gitu. Oh, Udah lah, pokoknya kalian harus baca bukunya gitu. Mungkin ada yang mau raise hand, mau kayak kita mau mancing diskusi atau mau bertanya gitu sebelum ditutup. Ini banyak banget nih. Reaction dong teman-teman. Makasih loh yang udah dateng. kasih loh partisipasinya. Siapa yang di Ngelek, sini? Nur. Banyak coy. Halo semuanya. Hah? Masih gak? Enggak. Masuk, masuk. Oke. Udahkah? Kita mau selesaikan sampai di sini saja? Oke, kalau gitu. Boleh ditutup, Ken. Pokoknya menurut aku buku ini, maaf banget kalau tadi spoiler ya. Karena kalau nggak spoiler nggak seru juga kan. Iya, tapi sebenarnya kurang greget ya sama endingnya. Kayak gitu aja gitu. Iya sih. Cuma kayak aku, iya aku juga awalnya gini. Kayak pas baca, eh ini ada halaman yang kesobek nggak ya gitu. Kayak ini udah ending gitu. Kayak Aman kesobek. iya kayak ini udah ending belum sih?
Terus kayak aku sampai cari, ini endingnya emang kayak gini ya gitu. Nggak ada gitu yang, Se oh ternyata emang Sesimpel itu endingnya. sesimpel itu, tapi nggak nyangka gitu. Kayak mind blowing aja, kayak nggak expect akan seperti itu endingnya kayak gitu. Kamu expect Hmm. nggak? Enggak juga sih. Kirain akan ada apa kayak balas dendam apa gitu ya. Iya. Nggak saya balas dendam sih itu, tapi kan nggak expect bakal bom gitu loh. Iya, Hah? aku pun nggak expect sampai kayak, serius ini serius gitu. Aku sampai tanya ke teman aku, ini serius gak sih? Udah gitu deh. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau didiskusikan lagi, aku mau membacakan kesimpulan. Teruslah bodoh, jangan pintar. Adalah cerita tentang persidangan panjang melawan kekuatan besar perusahaan tambang di Indonesia. Meskipun berjuang keras, aktivis lingkungan dan saksi-saksi aktivis lingkungan itu semuanya kalah, menyoroti kuasa uang dalam sistem hukum. Meski demikian, novel ini menghadirkan plot twist yang memberikan harapan untuk mengakhiri siklus korupsi, walaupun dengan cara yang salah. Dengan mengangkat isu-isu seperti korupsi dan penindasan, si Tereli ini ngajak pembaca untuk berkontribusi dalam perubahan positif. Meskipun ada kritik terhadap pendekatan para aktivis, kesesakan dan kecemasan yang timbul oleh novel ini relevan dengan realitas di Indonesia. Aku sangat relevan gitu. Terus ada quotes, teruslah bodoh jangan pintar. Karena kalau kita bodoh, hidup kita akan selamat. Tapi sebaliknya kalau kita pintar, hidup kita bisa hancur lebur. Gitu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Insya Allah ya, kita akan bincang buku lagi. Kalau teman-teman di sini mau mencoba menjadi pemantik kayak, ih aku ada nih buku seru gitu. Ayo kita bahas bareng-bareng gitu. Boleh banget hubungin tim adiksi, boleh hubungin aku sebagai tim adiksi juga, atau beberapa teman-teman lain yang jadi admin di adiksi. Nanti kita bincang-bincang lagi. Oke, terima kasih kepada Nur Nabila dan teman-teman semuanya yang udah hadir. Indonesia negara Masih hukum. juga Ken. Indonesia Keren negara banget hukum. moderatornya. Oke. Tar dulu, Nur. Tar dulu, Nur. Apa-apa. Pantun lagi. Indonesia negara hukum. Cakep. Korupsi nomor satu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.